Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslimi ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, kita lanjutkan kajian kita ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ibu Dian. Pas banget ini mulai Ibu Dian ya. Oke. Hari ini kita belajar alamatul ismi, tanda isim, tanda atau ciri-ciri isim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, pertemuan pertama atau pembahasan pertama, penulis membahas tentang al-kalam karena memang objek dalam pembahasan Ibnu Nahwu adalah kalam, maka perlu diketahui dulu definisi kalam. Kemarin sudah kita bahas definisi dari lugawi secara bahasa maupun secara istilahi, dan juga syarat-syarat sesuatu itu bisa disebut kalam. Terus selanjutnya kita juga membahas apa saja sih yang bisa membentuk kalam, komponen apa saja yang bisa membentuk kalam. Terus juga, lalu kita bahas juga jenis-jenis kalimah ya, yang ia itu bisa membentuk kalam. Di mana ada 3 macam, ada isim, fi'il, dan harf. Ini juga sudah kita bahas, baik dari segi bahasanya, segi istilahnya sudah juga kita bahas, dan juga contoh-contoh dari masing-masing ketiga itu, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah penulis menjelaskan tentang jenis itu, nah ada muncul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mengetahui ini itu isim, ini fi'il, ini harf, nah seperti itu ya. Apakah ini isim, fi'il, atau harf? Makanya di sini penulis menjelaskan kepada kita, salah satu cara kita untuk mengetahui ini itu isim, ini itu fi'il, dan ini itu harf adalah dengan cara mengetahui ciri-cirinya, gitu ya. Dengan cara mengetahui ciri-cirinya. Kalau ada ciri-ciri ini, maka itu adalah isim. Kalaupun tidak ada, kalau ternyata dia itu bisa menerima ciri-ciri ini, maka dia termasuk isim juga. Meskipun nggak ada, tapi dia bisa menerima ciri-ciri ini, maka dia termasuk isim juga. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri isim yang disampaikan oleh Imam Hasan Haji. Ini 4 ini tidak pembatasan cuma 4 ciri-ciri, masih banyak, tapi 4 inilah yang paling sering kali ada dalam sebuah teks-teks Arab seperti itu ya. Ya, kita baca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Oke. Falismu, adapun isim, yu'rafu itu bisa diketahui, dikenal, bil khafdi. Pertama adalah khafat. Wa tanwini, yang kedua adalah tanwin. Yang ketiga wa dukhulil alifi wal lami, yaitu masuknya alif lam, wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat. Jadi di sini ada 4 ciri isim yang dijelaskan, dipaparkan oleh Al-Imam Hasan Haji. Yang pertama adalah khafat, yang kedua tanwin, yang ketiga masuknya alif dan lam, yang keempat adalah dimasuki huruf-huruf khafat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Baik, ciri-ciri isim yang pertama adalah khafat. Baik, khafat secara bahasa itu artinya rendah. Munkhafid itu artinya rendah, gitu ya. Secara bahasa lugatan itu diddul irtifa. Did itu artinya lawan kata, irtifa itu tinggi. Jadi maksudnya rendah. Gitu ya. Makanya dalam ayat dikatakan wahfid janahaka. Rendahkanlah sayapmu di hadapan orang tua. Maksudnya adalah rendahkan sayapmu, maksudnya adalah bersikap tawadhu kepada orang tua. Gitu ya, dalam beberapa ayat seperti itu. Wahfid artinya rendahkanlah, janahaka, gitu. Tapi itu secara bahasa, jadi khafat itu artinya rendah, lawan kata dari irtifa. Oke. Adapun khafat itu adalah secara istilahan ibaratun 'anil kasri, yaitu adalah maksudnya harokat kasrah. Jadi khafat itu maksudnya adalah jar, gitu ya. Kan kita tahu kan ada rafa, nasab, jar, jazm. Nah, dalam kitab Al-Ajrumi ini itu ada rafa, nasab, khafat, dan jazm. Jadi khafat itu maksudnya jar. Apa bedanya jar dan khafat? Bedanya adalah penggunaannya saja.
ulama-ulama Basrah itu menggunakan istilah jar. Sementara ulama-ulama Kufah itu menggunakan istilah khafat, bukan jar. Jadi penggunaannya beda, pada isinya mah sama saja gitu. Substansinya sama saja. Namanya dong beda. Gitu ya. Nah, berhubung penulis kitab Al-Ajrumiyah ini mazhabnya mazhab Kufah, maka beliau menggunakan istilah khafat dibanding jar. Seperti itu ya. Oke. Maksudnya apa? Ibaratun lil kasrah. Jadi khafat itu kasrah allati yuhditsuha al-amilu. Yang dimana kasrah itu disebabkan amil. Jadi gini, kalau kita menemukan kata dalam teks Arab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dalam kitab-kitab para ulama, ternyata itu kondisinya jar, majrur, maka itu isim. Ya, kalau kita menemukan ada sebuah kata itu dibacanya majrur dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab Arab, itu pasti itu adalah isim, bukan fiil, bukan harf. Kenapa? Karena kalau fiil nggak mungkin jar, nggak mungkin. Karena dia itu hanya bisa rofa, nasab, dan jazm. Nggak jar nggak ada. Begitupun harf, apalagi harf itu tidak punya i'rab. Jadi jar itu, majrur itu adalah ciri khusus yang ada, yang dimiliki sama isim. Gitu ya. Jadi adalah sebuah kasroh yang disebabkan amil. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan khafat, majrur. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Jadi kasroh ini disebabkan amil. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, nahwu nanti ada kita sebut dengan amil. Amil itu adalah sesuatu yang menyebabkan dia rofa, menyebabkan sebuah kata nasab, menyebabkan sebuah kata jar, seperti itu. Jadi ada amil rofa, ada amil nasab, ada amil jar, begitupun ada amil jazm. Misalkan contoh dalam ayat nih. Summa atimmus siyama ilal lail, dalam surat Al-Baqarah 187 kalau nggak salah. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Kita perhatikan di sini kata al-lail. Al-lail ini termasuk isim. Dari mana kita tahu ini isim? Karena dia kondisinya majrur, ada kasroh di situ. Paham ya? Baik. Jadi al-lail ini adalah termasuk isim. Dari mana kita tahu ini adalah isim? Karena dia kondisinya majrur. Karena majrur atau khafat ini itu hanya dimiliki isim, bukan fi'il, bukan harf. Gitu ya. Kalau ditanya apa yang menyebabkan al-lail ini dibaca majrur? Alasannya kenapa? Kata al-lail itu dibaca jar itu kenapa alasannya? Tadi kalimatnya gimana, Ustaz? Ada ilah ya. Ada ilah. Ada ilah. Itu Bu Dian. Jadi al-lail ini dibaca majrur karena ada ilah. Ada ilah ini namanya amil. Jadi faktor yang menyebabkan ilah itu al-lail itu dibaca majrur karena ada ilah. Nah, ilah itu namanya amil. Jadi menyebabkan kata al itu dibaca majrur. Gitu ya. Jadi kasroh yang disebabkan karena amil. Itu ilah itu termasuk amil jar namanya. Sesuatu yang menyebabkan kata selanjutnya itu dibaca jar. Baik, ini yang dimaksud dengan jar, majrur, isim. Jadi kalau ada sebuah kata itu dibaca majrur, pasti itu isim, bukan fi'il, bukan harf. Gitu kemudian ya. Kemudian Pak Budian. Ya, Ustaz. Kayaknya masih ragu ya. Berarti bukan kasroh ya Ustadz ya, tapi majrur ya Ustadz. Majrurnya Ya. dengan kasroh. Iya. Ini ibu Epi. Iya Ustadz. Oh, ibu pakai akun ini ya, Mas Zaya ya. Oh iya, lupa belum diganti. Enggak, saya kira ini peserta baru apa dari mana nih? Ibu Epi ya. Oke. Jadi gitu. Kenapa sih nggak menggunakan istilah kasroh? Karena kalau kasroh itu khusus. Karena kalau khafat itu kan tidak mesti jar. Makanya di sini atau yang mewakilinya. Maksudnya mewakili kasroh. Karena kan jar itu tandanya 3. Bisa kasroh, bisa huruf ya, bisa fathah. Betul ya? Iya. Contoh seperti ini nih. Umaru amirul mu'minina. Umar adalah seorang pemimpin orang-orang beriman. Oke. Kata al-mu'minina ini kita sebut dia itu adalah isim. Tahu dari mana dia itu isim? Majrur. Karena dia majrur. Betul ya? Iya. Karena dia majrur. Majrurnya dengan ya gitu ya. Ya, tanda jarnya kan huruf ya, bukan kasroh. Karena dia jamak mudzakkar salim. Oke. Iya. Al-mu'minina ini kan majrur. Itu majrur berarti ini isim.
Selesai ya. Nah, sekarang saya bertanya al-mu'minin ini majrur kenapa alasannya? Amilnya apa? Sebab dia itu majrur itu kenapa? Mudhof ilaih. Karena sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Amirun. Amirun. Nah, jadi amil dari al-mu'minin itu adalah kata amirunya gitu. Yang menyebabkan dia itu adalah dibaca majrur. Gitu ya. Jadi kasrah yang disebabkan amil atau yang mewakili kasrah tadi. Bisa huruf ya termasuk fathah. Contoh seperti wulidan nabiyyu bi Makkah. Artinya adalah nabi dilahirkan di Makkah. Makkah ini termasuk isim. Tahu dari mana ini isim? Majrur. Karena majrur, tanda tanda jarnya apa? Fathah. Nah, Kenapa fathah? Karena dia isim Karena mamnu isim minas besar. sorfi. Ya, karena Ghairu isim munsharif. ghairu munsharif. Munsharif. Paham ya? Saya tanya, ini di Makkah ini kenapa majrur? Alasannya Ada apa? bi. Ada huruf ba di situ ya. Ya, dia amilnya itu huruf ba. Paham ini ya? Insya Allah, Ustaz. Jadi pokoknya kalau ada kata yang dibaca majrur itu isim aja, Pak. Bukan fi'il, bukan harf. Baik itu majrurnya karena didahului huruf jar atau majrurnya karena mudhof ilaih. Atau baik itu majrurnya tandanya kasroh atau ya ataupun fathah itu sama saja. Pokoknya itu isim aja. Gitu ya. Karena fi'il nggak mungkin majrur, apalagi harf nggak mungkin majrur. Kalau fi'il biasanya cuma marfu, mansub sama majzum. Rofa, nasab, jazm. Jar itu nggak ada. Taib ini ciri yang pertama isim. Dia kalau ada khofat, dia baca majrur maka dia isim. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, langsung yang kedua. Ciri-ciri yang kedua yang dimiliki isim adalah tanwin. Ya, tanwin, an, in, un. Nah, itu tanwin. Dhammatain, fathatain, kasratain. Apa secara bahasa tanwin itu arti tasydid bersuara. Ini masdar dari nawwana yunawwinu tanwinan. Ya. Contoh kalau ada kata nawwana atau iru, artinya suara burung itu bersuara. Secara bahasa itu tanwin itu bersuara. Tapi apa yang dimaksud dengan tanwin menurut ulama nahwu? Tanwin itu adalah nunun sakinah, adalah nun sukun tatsba'u akhiral ismi lafdhan. Yang dimana nun sukun ini berada di akhir isim. Wa tufarikuhu khattan lil istighna'i anha. Dan dia tidak ditulis dengan tidak ditulis secara khat, tidak ditulis huruf nun tersebut karena merasa cukup, nggak perlu ditulis. Ya, nggak perlu ditulis. Sebentar. Oke. Maksudnya begini. Jadi nun sukun, nun mati yang ada di akhir isim, yang itu nampak secara lafaz, tapi nggak nampak secara tulisan. Contoh seperti ini. Kalau kata Zaidun tulisannya gimana? Kan gini. Ini nampak coretan begini. Iya, kelihatan. Ya. Kan gini Zaidun betul ya? Betul. Kalau secara kalau aslinya kan begini tulisannya ya, Zai. Nih, saya nggak pakai mouse jadi begini, nggak apa-apa. Nah, kan aslinya begini. Nggak pakai wawuh lagi ya? Nggak pakai, langsung Zaidun kan gitu ya? Oh iya, kalau pakai wawuh jadi Zaidun gitu ya? Ya, gitu. Jadi gini ya, Zaidun kan aslinya begini bacanya ya. Nah ini nun sukun ini namanya tanwin. Jadi kalau dibaca Zaidun ada, tapi kalau ditulis Zaidun begini. Kenapa? Karena cukup dengan mengulang harokat saja. Makanya kalau
syakal domah itu kalau domaten begini. Sebenarnya ada dua. Kalau fathah kan fathatain. Begitupun jar kan kasratain gitu ya. Jadi cukup dengan diulang saja harokatnya. Jadi itu definisi tanwin. Jadi nun sukun yang ada di akhir isim itu nunnya nampak secara lafaz. Kalau kita ucapkan Zaidun, nunnya ada. Tapi kalau di tulisan nggak ada nunnya. Cukup dengan mengulang harokatnya saja. Ini yang disebut dengan tanwin. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, nggak ada ya. Jadi kalau kita menemukan sebuah kata itu tanwin pasti itu isim, bukan fi'il, bukan harf. Karena tanwin itu hanya pada ada isim saja. Cuma di Quran ada dua kata fi'il itu pakai tanwin. Pada dasarnya bukan tanwin itu bukan. Itu nun taukid. Seperti dalam surat, coba kalau yang megang mushaf, surat Al-Alaq. Yang sebelum ayat terakhir itu tuh. Yang apa namanya? Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Kalau kita lihat lanas fa'an itu bukan isim, itu fi'il itu. Itu ini penulisannya saja deh, ini khotnya saja. Tapi itu bukan isim, itu fi'il. Dan ada satu lagi surat Yusuf. Layakunan itu sebenarnya. Walayakunan minas sajidin. Gitu. Baik, kembali kepada sini ciri yang kedua tanwin. Pokoknya kalau ada kata yang di mana dia ada tanwinnya pasti itu isim, bukan fi'il, bukan harf. Tanwin itu nun sukun yang ada di akhir isim, nampak secara lafaz tapi tidak nampak secara tulisan. Cukup dengan menulis harokatnya saja double gitu ya. Contohnya seperti Muhammadun. Nah, ini pasti isim. Sahin, diam, ini juga isim. Muslimatun, ini isim juga. Hina idzin pasti isim juga. Kenapa kita tahu ini isim? Karena ada tanwin. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Ciri yang kedua, kita tahu ini kata ini itu termasuk isim, cirinya adalah alif lam. Oke. Tadi kalau khofat istilah orang Kufah apa orang Basrah? Kalau khofat. Kufah. Kalau jar berarti istilah orang Basrah ya. Baik. Nah, penggunaan alif lam juga sama. Kalau alif lam itu istilah orang Kufah. Kalau orang Basrah menyebutnya al saja. Nggak perlu alif lam, al aja. Gitu ya. Jadi sama. Boleh alif lam, boleh al doang boleh. Gitu ya. Baik. Bagaimana? Nah, ini kalau tanwin kan di akhir kata. Nah, kalau alif lam di awal kata. Kalau kita menemukan sebuah kata itu ada alif lam, maka dia juga isim. Ini gampang lah ya. Contohnya al-gulamu, ar-rajulu, al-kitabu, al-farasu. Ya. Ini udah itunya dihilangin ya. Kalau di buku itu ada itu-itunya, tapi nggak perlu dah. Ini kenapa saya ketik lagi. Baik. Pokoknya kalau ada kata yang ada alif lam, pokoknya itu adalah isim aja. Karena fi'il nggak mungkin nggak ada alif lam, begitupun harf nggak mungkin ada alif lam. Min jadi al-min nggak ada. Ila al-ila nggak ada. Gitu ya. Ini ciri yang ketiga. Nah, yang keempat yang terakhir dijelaskan oleh Imam As-Sanhaji adalah huruful khafdi. Maksudnya adalah ketika ada sebuah kata itu sebelumnya huruf jar, huruf khafad. Itu pasti isim. Bukan fi'il, bukan harf, itu pasti isim. Contoh misalkan zahabtu minal baiti ilal madrasati. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Artinya saya berangkat, saya pergi dari rumah ke sekolah. Tapi kata al-baiti ini termasuk isim. Tahu dari mana isim? Ayo. Ada huruf Ada alif lam. Ada harf. Dia kasroh. Dia kasroh. Terus yang ketiga didahului Ada huruf jar. hujan. Gitu ya. Ini punya 3 isim, Mak. Punya 3 tanda malah. Ya, tunggu 3 ciri.
Begitupun al-madrasati ada alif lam, dia ada kasrohnya juga, Ada kasroh. termasuk didahului huruf jar. Ini pasti isim, bukan huruf, bukan fi'il. Bedanya apa dengan poin 1 sama 4? Kalau yang 4 itu lebih umum, pokoknya ada kata di majrur aja. Baik itu majrur didahului huruf jar ataupun didahului huruf ataupun majrur karena mudhof ilaih. Kalau ini khusus kata yang didahului huruf jar. Makanya kalau misalkan kita katakan assalamualaikum, kum itu isim. Tahu dari mana itu isim kumnya? Ada ala. Karena didahului huruf jar itu ala. Ya. Gitu ya. Baik, nah ini ciri isim yang 4. Baik. Apakah wajib ada? Enggak mesti ada. Pokoknya kalau ciri-ciri ini misalnya gini. Kalau ada 4 ciri ini, maka itu isim. Ya. Jadi kalau ada berarti isim. Atau dia bisa menerima ciri-ciri ini. Misalkan dalam ayat surat Muhammad surat Al-Fat ayat 29. Misalkan contoh Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Muhammad adalah Rasul Rasul Allah. Allah. Ya Muhammad Utusan Rasul Allah. Oke. Kata Muhammadun itu isim ya karena ada Tanwin. Kata lafaz Allah juga dia termasuk isim. Tahu dari mana isim? Ada alif lam. Kasroh. Kasrah. Dan Baik. Kalau Rasul ini termasuk isim enggak? Rasul. Dalilnya apa? Dibaca huruf tidak? Ada tanwin enggak ada? Alif lam enggak ada? Di dalam jar juga enggak? Dalilnya apa? Dia itu termasuk isim. Ayo. Karena dia bisa menerima ciri-ciri isim gitu aja. Kira-kira kalau Rasul ini bisa jadi masuk alif lam? bisa. Ar-Rasul maka dia isim gitu aja. Bisa nggak dia ditanwinkan? Bisa. Dibaca majrur bisa nggak? Bisa. Bisa, nah gitu. Jadi ciri tidak mesti ada gitu. Tapi kalau dia bisa menerima ciri-cirinya maka dia isim gitu aja. Paham ya? Jadi dua, bisa menerima ada cirinya atau bisa menerima ciri-cirinya gitu. Kadang ada yang kayak gini, kayak Rasul ini kan nggak ada ciri-cirinya. Dia dibaca majrur juga enggak, dibaca tanwin enggak, alif lam enggak ada, di dalam huruf jar juga enggak, tapi dia isim. Dari mana kita bisa mengetahui? Kita bisa beristidlal, kita bisa berdalil untuk isim adalah dengan cara ini bisa menerima ciri isim gitu aja. Kami Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Nah gitu. Nah ini 4 ciri-ciri isim yang disampaikan oleh Imam As-Sanhaji. Pertama adalah ketika ia dibaca majrur berbaris kasroh atau ya atau fathah. Yang kedua adalah dia ada tanwinnya, an-in-un pasti itu adalah isim. Yang ketiga adalah dia ada alif lam, ya pasti itu juga isim. Begitupun kalau dia didahului huruf jar maka itu adalah isim, gitu ya. Ini ciri 4. Kalaupun tidak ada, apakah dia bisa menerima atau tidak? Itu isim aja. Pokoknya setiap kata yang bisa menerima ciri-ciri 4 ini maka itu adalah isim. Oke, yang keempat adalah didahului huruf jar. Lalu muncul pertanyaan huruf jar itu apa aja? Nah, nanti insya Allah akan dibahas pada pekan depan. Huruf jar itu apa saja? Nanti dijelaskan di situ ada 10 huruf jar. 10 huruf jar yang dijelaskan oleh Mas Haji dan juga makna-maknanya. Seperti min, maknanya apa sih min itu? Gitu ya. Begitupun ila dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu. Ustadz, kalau fiil itu berarti nggak pernah kasroh, Ustadz? Nggak mungkin kasroh. Baik. Berarti hanya fathah atau dhammah. Gini, kasroh bisa, tapi bukan majrur. Misalkan contoh. Kata apa tuh namanya? Qila dukhulil jannah. Qila udkhulil jannata. Udkhuli itu kan kasroh. Iya. Kasrohnya Iya. kenapa? Itu bukan karena amil kan? Iya. Tapi karena dia setelahnya itu setelahnya itu sukun. Qila adkhuli, qila udkhuli al jannah. Dasarnya itu kan udkhul sukun, tapi karena setelahnya itu sukun maka dikasrohkan. Kenapa nggak udkhulul atau udkhu?
Karena memang dasarnya gitu. Kalau fiil itu dikasrohkan aja. Oh, kalau fiil itu ketemu alif lam berarti dikasrohkan gitu. Kasrohkan. Kolat. Itu kan tanya mati. Qolatil gitu ya Ustaz. Qolatil yahudu, betul. Gitu ya. Jadi ini pembahasan kita. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini nanti insya Allah pekan depan kita bahas huruf jar itu nanti 10, tapi kalau secara keseluruhan itu ada 12. Tapi itu bukannya 12, masih banyak huruf jar, tapi ini sebagian besar yang seringkali muncul di dalam teks-teks Arab. 12 dan juga makna-maknanya. Seperti min maknanya apa, ila, fi, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Masih ada 1 menit ya. Ustaz, yang Ya. perkataan sahin itu memang selalu majrur atau kadang-kadang marfu? Dia soin itu dia isim fiil. Seperti amin, dia mabni dia. Sohin aja. Arti diam lah gitu. Perintah sebenarnya. Oh, mabni. Tapi kenapa di sini disebut ada tanwin? Iya, kan gini, sohin itu kan isim fiil. Isim fiil itu fisiknya isim, tapi maknanya fiil. Dia dibaca mabni, soh. Bisa sukun, bisa tanwin. Kenapa kita sebutin isim? Karena dia bisa ditanwinkan. Sohin artinya. Sohin dibacanya. Jadi yang ciri kedua itu memang tanwin atas atau bawah sama aja. Sama aja, baik domah, Semua fathah, dianggap. kasrah sama, dianggap. Sohin, soh, dim. Ini hadis Nabi. Jadi Nabi mengatakan kalau khotib sudah berkhutbah, kalian jangan berbicara, karena kalau berbicara itu maka nggak dapat nilai sholat Jumat. Termasuk orang yang mengatakan soh diem lah, orang ngingetin diam itu termasuk nggak dapat pahala juga. Ini kan laki-laki ya, kalau laki-laki mungkin ibu-ibu sudah belajar semua ya, kalau sholat Jumat kalau khotib lagi berkhutbah itu jangan ngomong, jangan bicara, apalagi ngegibah, ya. Kenapa? Karena kalau dia ngomong itu dia sepahala Jumatnya udah nggak dapat. Terus kita yang lihat gitu gimana? Apakah ngingetin nggak? Kalau kita ngingetin, Bim kamu soh, itu kita sama juga nggak dapat pahala. Gitu. Nah ini hadisnya kita soh. Jadi kalau misalkan soh dia, maka dia termasuk nggak dapat pahala juga. Jadi sayang gitu ya. Terus gimana cara mengingatkan? Itu diingatkan sama imam sebenarnya. Harusnya. Jadi khotib kalau lagi khutbah ada yang berisik itu, dia langsung bilang aja diam. Jamaah sana mohon untuk diam, tenang, itu baru seperti itu. Gitu ya. Baik. Saya juga pernah waktu khutbah ada orang yang ngobrol gitu. Diemin aja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada mungkin ini saja untuk sesi 1, nanti sesi 2 yang kelas yang ininya nanti silakan kita lanjutin aja. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.